selalu membayangi setiap saat datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hari ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya. Beauty penampilan kita secara luar, karena di samping inner kita juga perlu outer, asal tidak lihat ibu pendeta. Oke, next. Salah satunya ini inner outer beauty kita dengan smile, percaya diri, dengan ketika kita mengetahui bagaimana itu kesehatan gigi dan mulut, makanya secara langsung kepada orang kita tidak akan merasa seperti ada yang kurang di dalam diri kita. Siapa yang tidak menginginkan senyum seperti ini dengan gigi-gigi yang teratur rapi, sehat dan berkilau? Next. Nah, kesehatan gigi dan mulut mengapa dikatakan penting untuk kehidupan kita? Betul, pasti sangat penting, semuanya penting. Tetapi ketika kita berpikir secara logika, semua asupan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh ini lewat mana Ibu? Bukan lewat atas, bukan lewat bawah, tetapi lewat mulut. Ketika mulut kita dipenuhi dengan, bukan dipenuhi, jangankan penuh, beberapa penyakit saja, apa yang masuk ke lewat pembuluh darah kita? Ketika ada penyakit di dalam mulut kita, di kita yang tidak bersih, tidak sehat, ada karies, ada radang, kita makan, ada kuman di dalam. Jadi kita selama ini, kalau gigi mulut kita itu tidak bersih, kita makan penuh dengan kuman. Sama ketika kita menyimpan makanan basi di dalam mulut, yang kita makan makanan basi bercampur dengan makanan yang baru. Sementara kita sibuk dengan kolesterol kita yang tinggi, asam urat kita yang tinggi, sakit jantung, hipertensi. Coba sekali-sekali Ibu cek keadaan rongga mulutnya seperti apa. Karena jelas makanan yang kita makan di lewat mulut itu, lewat pembuluh darah, akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kadang-kadang saya banyak menerima konsul pasien yang dia jantung, dia hipertensi. Saya selalu menyarankan untuk cek giginya. Karena apa? Itu memang dia sudah mempunyai bakat penyakit yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi dengan kondisi rongga mulutnya yang memang lebih mendukung lagi keadaan penyakitnya. Jadi silahkan Ibu mulai dari sekarang periksakan apakah betul rongga mulut kita itu sudah sehat dan bersih. Next. Nah ini dia, ini anatomi sedikit ya Ibu ya. Itu lapisan luar disebut dengan enamel, di bawahnya ada dentin. Perlu kita pahami struktur
struktur gigi ini, struktur tulang gigi baik dari enamel, dentin sampai ke struktur yang membangunnya yang di bawah itu, yang ditanam di dalam gusi itu, struktur yang paling kuat di dalam tubuh kita. Jangan kita berpikir kaki kita ini lebih kuat dari gigi, tidak. Justru menurut penelitian memang enamel ini adalah struktur tulang yang paling sangat sering terjadi karies dan radang gusi. Pulang dari sini cek di rumah, adakah yang memiliki proses karies atau lubang gigi tadi? Di gambar nomor 1 dia masih baik saja. Di gambar nomor 2 sudah ada yang namanya enamel gigi. Enamel gigi ini adalah karies pada enamel, lapisan yang paling atas. Lapisan yang paling atas pelat gigi yang tidak kita bersihkan, yang melekat baik di permukaan gigi, di leher. Gambar yang di sini di leher gigi itu sangat banyak kalkulusnya. Jadi dia sudah menekan jaringan sehat, semuanya isinya bakteri. Ketika dia makan, yang dimakan bakteri. Ketahui apa yang harus kita lakukan. Ada yang bisa menjawab? Golpres pertama, Bu. Saya memberikan pertanyaan, misalnya saya ingat ya. Jadi ketika ada yang bisa menjawab sayuran hijau, minimalisir makanan manis, sikat gigi yang benar, bersihkan bagian lidah, ganti sikat gigi, tidak bertukar sikat gigi, cek kesehatan gigi dan gunakan flossing. Diapain dulu? Kita kasih pasta gigi. Oke. Terus Untuk gigi depan atau saya itu ya, soalnya nggak ada SD. dari kalau yang atas itu kita dari Ayo. dari Oke. kalau yang bisa di bawah Oke. dari bawah ke atas. Gerakannya begitu ya Bu ya. Terus Kemudian diapain lagi? Kalau yang di atasnya, di belakang. kalau yang di sini sama juga seperti ini dari atas ke bawah. Ya. Yang ini juga seperti itu, yang di belakang dari bawah ke atas. Kemudian ini yang setahu saya aja. Kemudian yang bagian memetik diajari cara yang sikat gigi. bagian dalam dari bawah ke atas juga seperti ini. Tapi dalam posisi sikat gigi seperti ini ya. Kemudian yang gerakan dengan posisi sikat gigi seperti ini. Gerakannya. Oke. Ke atas juga seperti itu. Yang itu seperti itu. Ya. Ada yang bisa jawab? Mesti berjalan. Ada yang bisa jawab? Tangan ini golpres. Golpresnya berpeluh. Saya bingung ngasih pertanyaan. Jadi ini nggak boleh seperti ini ya, karena dia akan merusak fungsi tadi dan malah menekan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar. Yang ada malah terserap, fungsinya makin turun sebenarnya. Cuma karena posisi giginya di atas dia seperti naik, tapi sebenarnya dia turun. Jadi turun sehingga leher-leher giginya akan kelihatan dan akan menunjukkan yang namanya ketika dia dipakai akan ada sensasi dingin yang luar biasa, sensasi ngilu yang luar biasa. Nah, untuk bagian depan itu kita putar, ini ya, kita putar dengan jangan yang kita sikat gigi di kamar mandi, nggak mesti didengar anak kita di kamar. Jadi jangan keras-keras, cukup dengan segala kelembutan sebagai seorang ibu. Nah,
Jadi disikat sampai ke belakang juga, diputar semua, terus kemudiannya dibuka. Setelah dibuka, benar kata Ibu Efrima tadi, untuk yang di atas juga seperti ini gerakannya, gerakan maju mundur. Kalau untuk yang di belakang semuanya tidak gerakan maju mundur. Dan tempatkan posisi sikat gigi ini 45 derajat di sisi kursinya, mungkin seperti ini. Dan ada kurangnya tadi itu, jangan lupa lidahnya di sikat. Karena apa? Karena sering terjadi kepada pasien, terutama anak-anak. Sama orang tua sudah diajari sikat gigi sampai tua. 32. Sebutkan tapi belum sebutkan apa aja. Gerakan gigi seri, gigi tarik, sama gigi palsu. Ada nggak dokter yang bisa jadinya melakukan operasi pengambilan gigi belakangnya sehingga jumlah giginya akan berkurang, tetapi biasanya itu tidak mempengaruhi dalam sistem penggunaannya. Saya mau bertanya lagi, ada nggak yang tahu di sini jumlah giginya berapa? Paling kotor. Karena apa? Giginya tidak dipakai. Makanya saya bilang tadi itu bahwa gigi itu mempunyai sifat untuk membersihkan diri dia sendiri. Dengan cara apa? Pakailah di dalam fungsinya masing-masing. Karena memang fungsi gigi kita ini satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang untuk menggigit, ada yang untuk mengunyah. Apa yang kita gigit kita juga harus jangan sembarangan, jangan gigit botol ya, gigit botol pakai gigi itu terbiasa banget. Banyak orang-orang seperti itu sangat tidak boleh. Nah, yang kedua, minimalisirlah makanan manis, terutama untuk anak-anak kita. Bukan tidak boleh, tetapi diminimaliskan. Dari penelitian, efektivitas sikat gigi itu dipakai 3 bulan, jangan pun sudah 6 bulan dipertahankan di kamar mandi, katanya masih baik. Nah, kenapa sebelum 3 bulan dia sudah berusaha? Berarti jangan dipakai. Kenapa sebelum 3 bulan itu setelah 3 bulan tidak rusak-rusak, berarti jarang dipakai. Sebelum 3 bulan sudah rusak, itu kenapa ya? Sering dipakai tapi salah dalam istilah, frekuensinya mungkin benar, tetapi teknik yang keras, sehingga akibatnya apa? Gigi itu lama-kelamaan akan aus, atrisi, sama seperti batu pisau yang kita asah, itu makin lama makin licin ya Bu. Begitu juga dengan gigi. Jadi kalau kita sikat gigi di kamar mandi, anak kita mendengar dari kamarnya, itu sangat luar biasa kuatnya. Oke, jadi jangan seperti itu giginya akan aus, atrisi, abrasi, sehingga timbul reaksi sensasi ngilu seperti itu. Kalau gigi ya banyak kena infeksi gitu, itu apakah bisa menyebabkan radang? Ada tidak? Kemudian Atau abrasi? ya Abrasi. kemudian yang kedua, kita pada saat menghabiskan hanya 3. Jadi kita sudah tahu. Dan lihat ada kota karena kalau kita sudah tua, katanya ini juga sih posisi rahang itu kembali ke yang kaki itu. Karena kemudian yang terakhir Banyak. itu Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Esti, terima kasih pertanyaan banyak. Tidak apa-apa, saya akan coba jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah gigi yang abrasi itu mempengaruhi terhadap fungsi? Gigi yang abrasi jelas yang paling sangat dipengaruhinya itu adalah reaksi sensitivitas gigi, karena enamelnya udah rusak. Ini yang sering menjadi masalah ketika pasien saya datang. Kadang-kadang apa ya solusinya? Karena permukaan giginya sudah licin, enamelnya habis. Jadi
yang tadinya dia harusnya tidak keluar mahal untuk dari segi bayar kali ya, dia harus mengeluarkan kocek yang luar biasa banyak. Karena apa? Itu struktur enamel kan tidak pulih kembali. Jadi solusinya itu paling akan di crown atau di jacket crown dengan yang palsu itu. Ada sistem perawatannya nanti akan dikecilin kemudian dibentuk sehingga lapisan yang tinggal tadi dilindungi, tidak menjadi habis seperti segitu aja. Itu sih Bu. Jadi kalau reaksinya ke gusi tidak ada, tetapi lebih ke penampilan itu satu. Tapi yang lebih penting lagi ke reaksi sensitivitas yang si pasien alami. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, adakah batasan usia? Oh, tidak ada. Tidak ada batasan usia ketika kita bilang gigi saya hilang, umur saya sudah sekian, karena faktor umur juga gigi kita itu bisa mengalami yang namanya atrofi, pengecilan, sama seperti tubuh kita yang lain, yang dengan seiringnya waktu makin ya. Nah, gusi kita itu pun seperti itu, ada rasa menciumnya, tetapi tidak berarti ada batasan umur ketika seseorang itu tetap pengen penampilannya baik. Cuman mungkin di dalam faktor perawatannya, ketika si pasien datang dengan kondisi gigi yang sudah lama hilang atau dicabut dengan susunan gigi yang sudah tidak teratur, mungkin kendalanya hanya di tipe perawatan. Dan orang yang ahli dalam hal itu Ibu, dalam pembuatan gigi protesa, dia akan paham bentuk seperti apa yang akan dia tawarkan. Itu berbeda. Mungkin ada yang tidak dipertahankan dan memang harus dikorbankan, atau mungkin banyak tipe-tipe perawatan untuk mempertahankan agar kondisi kontak gigi atas dan bawah itu tetap stabil, tetap baik. Jadi jangan sekali-sekali kita beranggapan saya sudah tua, biarlah gigi saya seperti ini, tidak. Karena itu juga mempengaruhi rasa percaya diri kita ya Ibu. Benar ya? Ketika kita senyum, kita berbicara sama orang, gitu. Outer beauty di samping inner beauty, disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, kita juga butuh yang namanya outer beauty, tapi tidak berlebihan. Ada lagi? Masih ada waktu nggak Ibu panitia? Oh, gunakan flossing, maaf Ibu, flossing dental floss banyak ada di apotek Ibu, di apotek ya. Cari sekarang, kalau dulu dia asli bentuknya kayak benang. Kalau sekarang ada yang bentuknya kayak tusuk gigi, tapi ada benangnya, jadi kita tinggal cocok. Nah, itu lebih, dia biasanya berkotak. Kalau benangnya memang bentuk benang, tapi kalau ini, jadi jangan gunakan lagi seperti apa ya? Kalau di orang Batak ambilkan dongkrak katanya, ternyata dongkraknya begini, itu sangat jangan dipakai. Itu tidak baik. Oke? Ada waktu lagi kah? Ada. Tidak pelihara Ibu, tetapi diobati. Benarkah ditambah? Iya, makanya gigi yang berlubang jangan dipelihara, tetapi diobati. Lihat dulu lubangnya seperti apa. Jadi tipe-tipe perawatan itu juga berbeda-beda. Oke, ini pertanyaan dari dokter. Misalnya ada gigi yang karena lehernya sudah tebal, karena dia anak internal dan susah dihilangin. Ada cara lain selain Ibu dokter? Tidak ada cara lain ketika Anda sakit gigi. Anda merasakan tidak nyaman dengan gigi dan mulut, saya tidak akan menyuruh Anda kemana-mana, tetapi kunjungilah dokter gigi, sakit tidak sakit 1 kali 6 bulan, apalagi sakit. Jangan pergi ke dokter. Mau dukun. Ya apalagi. Mau dukun nih. Oh banyak. Siapa lagi? Masih ada waktu. Oke, kita sampai jam 8. Tapi lewat 10 menit lagi bayaran saya sudah lain ya Bu. Pertanyaan yang luar biasa, ibuan yang luar biasa.
Siapa tahu, memang benar mempersiapkan kehamilan itu untuk ibu-ibu yang masih mau berproduksi. Mempersiapkan kehamilan itu mulailah dari sehat diri sendiri. Ketika kita melahirkan seorang nyawih, proses kehamilan seorang ibu gitu. Jadi alangkah baiknya mempersiapkan sebuah kehamilan itu, suatu kehamilan itu berkonsultasi tetap ke dokter gigi. Jadi kita nyaman. 9 bulan itu waktu yang panjang. Ketika kita dari awal sampai akhir sakit gigi terus. Jadi asupan makanan yang kita makan juga kan terbatas ya buat anak-anak. Mau diobati juga obat-obat tertentu, kecuali memang harus kita memberikan obat itu, walaupun berefek. Mau diapain gitu? Nah, efek-efeknya pasti ada Bu. Ibu kapan hamilnya nanti konsultasi sama saya. Ada lagi ibu, lancar. Mau tanya Bu, katanya kalau gigi itu sering ada parangnya, sisa-sisa makanan yang belum nempel. Jadi sebaiknya kalau mau membersihkan darah gigi itu berapa bulan sekali? Dan kalau kemana? Bulan sekali, makanya ibu dari awal sudah saya bilang 1 kali dalam 6 bulan. Sakit tidak sakit, kunjungi dokter gigi Anda. Apalagi sekarang kita rata-rata pernah pakai BPJS. Hanya melangkahkan kaki, meluangkan waktu, mendaftar sebentar, lihat dong gitu mulut saya. Jangan tunggu bengkak, tunggu berlubang. Aduh Eda, tolonglah Eda, gigiku ini sakit sekali katanya. Aduh, tolonglah aku. Kalau kita itu, kita harus tetap bukan promosi dokter gigi, tapi memang itu suatu ketentuan karena proses dari lubang gigi tadi itu antara 1 sampai 6 bulan sudah bisa terjadi. Dari seujung bayangkan jarum lubang gigi nyangkut yang namanya alat transonde itu sudah karies yang bisa makin lama makin melebar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah pengaruh ketika kita tidak ada selama terapi yang dilakukan itu benar? Itu kan terjadi pengikisan, tetapi si giginya yang dikikisnya biasanya plak kalkulus ataupun stain bekas air teh, bekas kopi yang menempel di permukaan gigi. Kecuali mungkin di obok gitu ya, I don't know. Gitu. Asam itu akan mempengaruhi kondisi si gigi tadi. Jadi sebenarnya sangat sederhana memelihara kesehatan gigi kita tanamkan. Tapi si David ini harus diajarkan ibu malam mau apa David? Sikat gigi itu kapan aja nak? Malam? Dopres malam? Malam pagi. Malamnya gimana? Pernah nggak mama ini malam mau tidur sikat gigi? Saya sebenarnya bukan mau banyak sering wakil tadi, saya masih masalah memang gigi karena jadi ini akibat sakit gigi bengkak dan masuk rumah sakit, cabut gigi dan cabut gigi akibatnya dari sakit cabut gigi ini bengkak dan mengalami lama-kelamaan dia didiagnosa atau biasanya yang dibaca atau itu mengidap anak-anak ya, jadi sakit tulang semua sakit, tulangnya semua sakit baru mengarah ke kanker tulang. Itu dasar-dasarnya dari dasarnya memang betul-betul dari masalah berbeda sekali ini ya, sampai dia merasakan sangat sakit semua tulangnya. Berapa itu? Kemudian sudah tua 40 dari saya. Gigi yang paling sakit. Nah, udah Dan itu jadi diagnosa itu dia mengarah ke kanker tulang. Itulah dahsyatnya ilmu itu ya, betul. Dahsyatnya pada sejarah. yang seperti saya bilang tadi, jumlah gigi kita itu ada 32, nanti ada 4 gigi yang sering jadi masalah, yaitu molar yang paling belakang di kiri kanan, bawah dan atas kiri kanan.
Nah, dia kenapa? Dia kenapa ada yang tumbuhnya miring, ada yang bahkan tenggelam, terbenam namanya, tidak keluar karena apa? Posisi dia mau tumbuh gak ada tempat. Karena apa? Dan memang ini suatu masalah yang bisa dibilangkan tidak biasa atau biasa, tapi efek berefek gitu. Jadi makanya saya bilang sama ibu-ibu, nanti di rumah coba berkaca. Kemana gigi saya empat tadi? Mungkin atas susah ya. Coba di bawah dihitung. Lah harusnya 8 dari tengah ke sini, dari sini ke sini 8. Jadi 16. Kalau merasa ibu tidak dibuang giginya, coba berkaca. Kemana? Biasanya benih giginya ada. Yang kita takuti dia terbenam. Jadi akibatnya dia tidak keluar, bisa timbul yang namanya, tapi memang proses ya, dan juga ada bakat kan ya. Kalau sudah kita bicara CA itu jangkauannya sudah luas ya ibu ya. Tetapi ilmu daripada kesehatan gigi itu sendiri, ketika gigi itu terbenam akan terjadi yang namanya radicular kista. Jangankan di dalam rahim, di gigi kita pun ada kista itu. Polip ada, kista ada, granuloma ada. Terjadilah kista, meradang terus menerus dengan sakit yang luar biasa, dan dia akan terjadi peradangan tulang. Ya mungkin itu prosesnya itu. Ya, jadi disuntik sama morfin. Karena rasa sakit yang luar biasa. Jadi makanya nggak salah karena gigi belakang itu tumbuhnya di 17 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan di usia saya yang 50 gigi saya baru tumbuh. Tetapi karena tempatnya tidak cukup, dia tidak akan keluar. Justru ada yang keluar tapi sedikit, ada yang keluarnya minim, ada yang mungkin sesuka dia mencari bebas sementara seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini itu banyak saraf-saraf gigi, jadi dia akan merasakan sakit yang berkepanjangan. Jadi lucu, jadi anak-anak yang nomor 1, nomor 2. Jadi kalau sudah 30% sudah gigi. Ini sering semua menghadapinya ya. Itu apa ya penyebabnya kalau kita sering panas dalam? Oh, sariawan. Pertama, yang kedua, apakah gigi kita kalau misalnya ada istilah kropos ya? Iya. Benar kan kalau kebetulan saya anak ini dan kami sekeluarga yang tua semua mengalami itu. Nah, ini gigi kita apakah memang usianya turun kah? Jadi dia seperti berkembang. Ya. Jadi kalau kita masih berkumpul itu, lubang itu sudah terus. Jadi rasanya itu, kalau saya itu apa penyebabnya ya? Ya, yang pertama saya lupa. Sariawan. Kita bicara tentang sariawan. Saya kalau sariawan itu setiap bulan itu ada 2, satu karena hormon, yang satu karena trauma. Oke? Nah, apa yang kalau hormon itu biasanya terjadi kepada kita perempuan. Kita mengalami menstruasi, sedang menstruasi, sebelum menstruasi, sesudah menstruasi, kita bisa sariawan. Dan sesuatu hal yang tidak perlu terlalu kita khawatirkan, karena batasnya itu 7 hari dia akan sembuh sendiri. Saya sering tapi jadi itu lebih cenderung atas bawah. Jadi yang benar itu sebenarnya gigi itu di depannya kita putar dengan posisi yang seperti Bu Erni tadi, tetapi gerakannya itu putar. Jangan sekali-sekali atas bawah seperti ini yang seperti saya terangkan. Itu akan terjadi yang namanya leher gigi akan tersingkap dan ada lubang. Jadi itu susah perawatannya. Harus ada bedah yang namanya bedah gusi untuk menumbuhkan gusinya lagi. Itu sangat mahal dan langka ya, nggak ada. Jadi makanya teknik-teknik tadi menjadikan suatu masalah kan. Jadi jangan sekali-sekali sikat gigi atas bawah tidak, tetapi kita putar dan kita putar gerakan untuk ke bawah, dan ketika kita buka mulut, gerakan yang kita lakukan adalah gerakan maju mundur untuk permukaan gigi. Saya tekankan lagi, coba diperhatikan dari sekarang, sekali 3 bulan tukar sikat giginya, itu sudah tidak benar. Begitu juga dengan anak-anak kita ya, jangan dibiarkan hampir setahun nggak pernah diganti. Ada lagi? Yang ini, ya. Kami mengucapkan satu slide lagi. Satu slide lagi. Ada dengan kita mencintai diri kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang sudah Tuhan anugerahkan, mari kita sayangi,
kita lindungi sekecil apapun itu, termasuk gigi kita. Oke, sekian dan terima kasih.